Jadi untuk tahun pajak pelaporan 2025 dan seterusnya harus sudah via Cortex. Jadi memang ada perubahan terkait dengan formulir. Cortex ini tidak merubah aturan perpajakannya itu sendiri. Langsunglah AR bisa, wah ini harus ada bunganya nih. Nah, bisa disurati oleh KPP. Halo para wajib pajak, kembali lagi nih ke sesi tanya jawab dengan Dr. Mulyono yang kita sering banget membahas tentang perpajakan, keuangan, hukum, dan lain-lain juga nih. Nah, topik hari ini cukup menarik banget karena kita hari ini akan membahas tentang SPT tahunan untuk orang pribadi yang akan kita lapor di sistem Cortex yang baru di tahun 2025 nih. Selamat sore Pak Mul. Selamat sore. Hari ini mau membahas tentang sistem pajak baru nih Pak, tentang Cortex khususnya untuk SPT orang pribadi. Oke. Mau tanya Pak, untuk SPT orang pribadi yang tahunan, kan sekarang udah ada Cortex ya Pak. Itu untuk yang filing dan e-form itu masih dipakai nggak sih Pak? Oke, jadi kalau sekarang sejak pelaporan dari tahun pajak 2025, nah pelaporan SPT pajak penghasilan tahunan wajib pajak orang pribadi, nah sekarang wajib dilaporkan via Cortex gitu. Jadi lalu sistem inti perpajakan gitu ya. Nah dulu kan ada e-filing, ada e-form. Nah sekarang sudah tidak bisa lagi gitu ya. Jadi untuk tahun pajak pelaporan 2025 dan seterusnya harus sudah via Cortex. Kecuali wajib pajak mau melakukan pembetulan, masih boleh. Tahun-tahun sebelumnya, misalkan SPT tahun pajak 2024, 2023. Nah itu berarti belum bisa dilaporkan via Cortex. Masih menggunakan sistem yang lama. Kalau e-form gitu ya, PDF isian formulir, atau mungkin dari yang web-based e-filing dari DJP online. Nah, itu pembetulannya masih menggunakan sistem yang lama. Tapi mulai tahun pajak 2025 dan seterusnya, wajib dilaporkan melalui via Cortex gitu. Kalau dari sistem Cortex ini, untuk penginputan penghasilan kita misalkan sebagai orang pribadi itu kita isi manual kayak dulu Pak, atau bisa tiba-tiba terisi otomatis dari sistemnya? Nah, jadi sistem Cortex ini harus kita lihat ya, karena ini kan Cortex sudah terintegrasi lah gitu ya, salah satu tujuan yang dicapai. Nah, jadi kalau itu terkait penghasilan kita yang sudah dipotong oleh lawan transaksi, contohnya kalau kita bicara hari ini orang pribadi, betul nggak ya? Nah, kalau dapat gaji karyawan, nah kan akan dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Nah, dulu dari e-filing itu udah mulai tuh masuk angkanya, jatuh kita sebut pre-populated, itu udah mulai di awal. Nah, kalau Cortex sekarang bukan cuma PPh 21 bahkan. Kalau ada semua jenis PPh yang lainnya. Contohnya kalau orang pribadinya melakukan penyewaan bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2, ataupun dapat penghasilan berupa ngasih pinjaman ke perusahaan wajib pajak dalam negeri, lalu dapat bunga orang pribadinya kan, dipotong PPh 23. Nah, untuk penghasilan dari lawan transaksi yang sudah dipotong PPh itu, ya kabarnya dan harusnya sudah pre-populated, artinya apa? Sudah otomatis terisi gitu ya. Jadi tinggal wajib pajak akan mengecek nilainya benar nggak, identitas pemberi kerjanya benar nggak, jumlahnya ya tadi kan. Nah itu seperti itu. Jadi untuk penghasilan yang sudah dipotong itu akan sifatnya pre-populated. Jadi sudah dikumpulkan gitu ya. Nah namun kalau penghasilan misalkan UMKM yang setor sendiri yang 0,5% tiap bulan, nah itu masih harus diinput oleh wajib pajak kan begitu ya, harus diinput oleh wajib pajak jumlah peredaran brutonya tiap bulan berapa dan PPh final 0,5%-nya berapa gitu ya. Nah itu masih harus diinput. Kemudian kalau ada penghasilan lain-lain yang belum dipotong pihak lain, nah itu penghasilan dari luar negeri gitu ya. Jadi ada yang pre-populated yang sudah dipotong pihak lain, nah yang masih harus diisi, harus dipotong. Oh iya Pak, tadi Pak Mul sempat mention tentang yang UMKM ya Pak. Ya. Nah kalau misalkan yang kayak gitu kan ada lampirannya Pak, yang harus diupload sendiri dulu. Ya ada lampiran penghasilan bulanan. Kalau sekarang di Cortex gimana Pak? Harus juga upload sendiri atau gimana? Nah jadi kalau di Cortex sekarang itu ya diatur di Perdirjen ya nomor 11 gitu ya. Jadi memang ada perubahan terkait dengan formulir. Nah formulir SPT orang pribadi. Jadi SPT dulu kan ada 1770 ya, ada 1770S sama SS. Yeah. Nah sekarang dari sisi formulir cuma satu,
Kalau wajib pajak orang pribadi hanya satu, jadi kita nggak perlu lagi bingung ada 3 jenis formulir. Nah, jadi ini hanya terkait dengan pelaporannya saja. Ya, nah jadi satu dari sisi formulir tinggal satu, dan juga sekarang lebih terintegrasi dalam satu jenis formulir atau dashboardnya, ya, tidak terpencar-pencar. Nanti ada lampiran khusus, contohnya lampiran peredaran bruto UMKM, lalu ada misalkan daftar nominatif dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan WPOP pembukuan ya kan, biaya-biayanya yang perlu dibiayakan mana, yang tidak boleh, yang boleh mana, kan lampiran semua tuh terpisah tuh. Nah, termasuk kayak WP orang pribadi yang pembukuan, laporan keuangan kan mesti diupload lagi. Nah, kalau di Cortex ini semua sudah ada terintegrasi gitu ya. Jadi masih ada bisa upload, tetapi kayak laporan keuangan, lalu laporan lampiran-lampiran khususnya yang sebelumnya belum diakomodasi di SPT yang lama 1770, 1770S maupun SS, sekarang sudah diakomodasi secara terintegrasi di Cortex, di dashboard maupun lampiran-lampiran formulirnya. Jadi wajib pajak tinggal mengisi gitu, tidak perlu lagi upload manual PDF satu-satu. Untuk yang formulir tadi Pak, yang Pak mau sebut yang 1770S, 170 biasa dan yang SS, itu udah tidak ada lagi Pak di Cortex. Ya, jadi dengan terbitnya Perdirjen nomor 11 tahun 2025, bahwa memang sekarang ada perubahan cukup mendasar terkait dengan pelaporan. Nah, ini terkait dengan pelaporannya ya, gitu ya. Artinya jenis bentuk formulir SPT wajib pajak orang pribadi sekarang memang sudah terintegrasi semuanya ya. Yang disebut hanya SPT tahunan wajib pajak orang pribadi gitu. Cuma satu jenis formulir yang untuk itu. Nah, cuman di situ nanti ada menunya tuh. Kalau wajib pajak orang pribadi dia di awal paling atas, awal-awal tuh ada memilih sumber penghasilan saya ada dari pekerjaan atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, dulu kan kalau usaha kan yang 1770 ya, kita bilang ada usaha. Atau 1770S ya kan, berarti dari satu pemberi kerja ya kan. Nah, itu berarti dari pekerjaan saja, dari gaji kan gitu. Jadi ada contengan tuh dari pekerjaan, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tergantung jenis sumber penghasilannya saja. Nah, sedangkan dulu kan ada SS yang setahunnya di bawah 60 juta. Nah, sekarang nggak ada. Jadi mungkin kalau pekerja itu termasuk ke pekerjaan, tapi yang di bawah 60 juta misalkan di bawah PTKP, nah itu tetap diconteng di penghasilan pekerjaan sumbernya hanya dari pekerjaan saja. Yang ada adalah pemilihan sumber penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi di menu satu wajib pajak orang pribadi. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi jenis formulir sudah lebih ringkas, cuma satu sekarang. Nah, cuman lampiran-lampirannya banyak gitu. Lampiran-lampiran yang harus diisi memang lebih banyak ya. Nanti kita bisa bahas harta, utang dan seterusnya. Pak, lebih simpel ya Pak, tapi memang lebih banyak yang harus diisi dari induk sampai lampirannya. Nah, boleh mulai Pak dari harta tuh ya Pak. Apakah ada perbedaan Pak? Oke, jadi misalnya pertama terkait dengan kas dan setara kas lah, atau kas dan bank ya di SPT dulu kan tinggal disebutin tuh ya kan, misalkan uang tunai, tabungan kan gitu ya, di bank mana, total berapa. Nah, sekarang ini harus dicantumkan tabungan, nomor rekeningnya, lalu atas nama. Nah, atas nama itu maksudnya apa? Orang pribadi kan ada bisa istri ikut suami. Nah, itu boleh mesti dilaporkan tuh mana yang suami, mana yang istri dipisah sekarang, ya kan? Nama bank, lokasi, kemudian tahun perolehan dan saldo per Desember. Nah, ini mesti dirinci. Jadi kalau di satu bank misalkan ada beberapa rekening, nah itu mesti dirinci. Kenapa? Karena masukin nomor rekening. Ada satu field khusus isi nomor rekening. Jadi kan bisa bayangin saya punya rekening di bank A, ya. Bank A ada 3, gitu. Bank B ada 5, Bank C ada 1. Nah, itu satu-satu mesti dimasukin satu-satu, dan kita mesti masukkan saldonya satu-satu posisi per 31 Desember. Termasuk atas nama suami dan istri. Ya, jadi atas nama misalkan kalau istrinya digabung berarti kan juga termasuk rekening istri kan. Gitu. Nah, itu yang kas dan bank. Nah, nextnya terkait dengan misalkan piutang gitu ya. Kita misalkan ada piutang dari kita memberikan pinjaman. Nah, ini sekarang dulu kan kita mungkin cukup ya lapor piutang gitu ya, nilainya berapa kan gitu, perjanjiannya apa gitu ya. Artinya keterangannya itu tidak spesifik diatur mana sejelas apa gitu. Tapi kalau di Cortex ada menu-menunya langsung. Misalkan kalau kita piutang itu mesti disebut nama penerima pinjaman kita siapa, ke siapa tuh piutangnya. Kita harus mencantumkan nama dan NIK-nya dan NPWP. Jadi kalau orang pribadi kita harus minta NIK dan NPWP-nya. Penerima mana NPWP mesti kita laporin gitu. Kemudian lokasinya dia tinggal di Indonesia atau luar negeri misalkan ya.
kemudian tahun dimulai, kemudian saldonya per 31 Desember berapa. Ya, nah jadi ini memang pokoknya saja. Jadi harus hati-hati nih, misalkan kalau ini adalah, misalkan kita memberikan piutang, harus hati-hati. Contoh apa? Piutang ke yang bersangkutan juga pemegang saham misalkan. Karena ada misalnya memberikan pinjaman ke perusahaannya sendiri kan, sering tuh ya, shareholder loan gitu. Nah, kantor pajak langsung tahu, oh ini piutang. Anda juga punya saham di PTX, Anda juga pemegang saham, kena piutang hubungan istimewa. Nah, langsunglah AR bisa, wah ini harus ada bunganya nih. Nah, bisa disurati oleh KPP.